subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna wa libas afika wa afiatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh al-Alim al-Fadil Salim bin Sunan al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wal warihi wa asari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal dalam menjelaskan seputar fardunya wudu. Furudul wudu'i sab'atun. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Jadi umpama kurang daripada 6 maka wudu kita tidak sah. Di saat wudu kita tidak sah maka sholat kita juga tidak sah. Umpama kita megang Al-Quran juga tidak boleh, dosa kita. Yang pertama al-awwalu, adapun yang pertama fardunya wudu an-niyatu, yaitu kudu niat, harus niat. Jadi umpama kita wudu tidak niat, tidak berwudu, umpama kita berwudu kita tidak niat, maka wudu kita tidak sah. Karena wudu dibutuhkan niat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adani, ada punya nomor 2 daripada fardunya wudu, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Nah, wajah itu batasnya dari telinga kanan ke telinga kiri, pinggirnya. Atasnya dari yang tumbuh rambut kita di dahi kita sampai ke dahi kita, ke dagu kita. Ini batasnya. Jadi diperhatikan, takut berwudu tidak sah. Nomor 3, at-tarisu, ada punya nomor 3, waslul yadaini, yaitu membasuh ke tangan 2. Tangan 2 itu bagi orang yang punya tangan 2. Kalau tangannya 1, yang kedua di mana letaknya? Tangannya yang sempurna, tangannya yang tidak sempurna, sisa-sisanya saja. Allah, sekarang kita berwudu tidak punya tangan. Bagaimana kita cara wudu? Yang tadi wuduin sama orang. Oh iya, kalau punya tangan. Sekarang kalau tidak punya tangan, bagian wajah, membasuh wajah, ya kalau niat nggak butuh sama orang. Tapi kalau membasuh, umpama membasuh tangan, berarti butuh sama orang lain. Membasuh wajah, membasuh telapak tangan, itu butuh sama orang lain. Kalau kita tidak punya tangan, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi umpama kita tidak punya tangan, maka kita minta tolong sama orang. Ar-rabi'u, at-tarisu, ada pun yang nomor 3, ghuslul yadaini ma'al warqaini, yaitu membasuh tangan sampai ke siku ini. Nah, aku sampai ke sini. Ini fardu. Umpama membasuh lebih, berarti dia dapat pahala sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau berwudu itu kalau bisa lebih-lebih. Dan 1 kali usapan 3 kali. Umpama wajah bisa kita membasuh tangan kita lebih-lebih dari siku kita. Allah, ar-rabi'u, biar dapat apa? Biar dapat pahala 2. Dapat fardunya wudu, dapat pahala sunnahnya wudu. Ar-rabi'u, ada punya nomor 4, mas'ul syai'in. Ar-rabi'u, ada punya nomor 4, mas'ul syai'in, yaitu membasuh sesuatu minarasi, dari kepala. Satu umpama ya pokoknya di sini boleh, di sini boleh membasuh sesuatu. Kalau punya rambut ya basuh rambutnya. Kalau nggak punya rambut botak Ustaz, ya udah. Nah, yang penting mengusap sesuatu di kepala. Al-khamisu, ada punya nomor 5, ghuslul rijlaini, daripada fardunya wudu. Ghuslul rijlaini, yaitu membasuh kaki 2, ma'al ka'bain, beserta mata kaki. Nah, di mana letaknya mata kaki? Nah, jadi pembahasan kaki itu kembali ke tangan. Bagi orang yang punya kaki,
Kalau nggak punya kaki, ya sisanya aja sampai di mana. Jadi usap-usap aja. Kakinya tidak ada betisnya. Lututnya, ya lututnya. Ini kan tadi bagi orang yang punya kaki. Mengapa? Karena pada umumnya manusia itu punya kaki, makanya disebut kaki. Al-khamisu ada pun yang nomor 5 daripada fardunya wudu, ghuslul rijlaini, yaitu membasuh kaki dua, malkabaini beserta mata kaki. Mama satunya ada kakinya, satunya tidak ada. Yang sempurna kakinya diusap sampai ke mata kaki. Yang tidak ada, sisanya aja yang diusap. Yang terakhir, as-sadisu ada poin nomor 6 daripada fardunya wudu, at-tartibu yaitu tertib. Berurutan. Apa berurutan? Ya pertama niat. Nomor 2 membasuh wajah. Nomor 3 membasuh tangan 2 sampai ke siku. Nomor 4 yaitu membasuh sebagian di kepala. Nomor 5 itu membasuh kaki. Nah, ini namanya tertib. Berurutan. Andai kata hitungan 1, 2, 3, 4, 5, ini namanya tertib. Nah, ini 6 perkara merupakan daripada fardunya wudu. Makanya hati-hati, takut airnya mustakmal, takut airnya kena najis, berarti dinamakan air mutanajis. Atau wudu kita tidak sempurna, di saat wudu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Di saat wudu kita seumpama batal, tidak sah, maka ngefek semuanya. Umpama kita megang Quran jadi haram, sudah jadi haram. Makanya ini pintu gerbang untuk menghadap kepada Allah, bahwasanya manusia secara syariat harus suci dohirnya. Ini kan dohir semua, tangan diusap, wajah diusap, itu kan dohir semua. Makanya manusia itu harus suci dohirnya. Setelah itu kalau udah genah betul kelakuan dohirnya, maka kembali ke hati kita harus suci. Suci apa? Dari riya, dari sum'ah, dari dengki, dari riya, sum'ah sudon, dari sakit hati, dan lain sebagainya. Makanya bagi kita harus kita perhatikan, harus kita suci zahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa walihi wa ashabihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, idza dhabat ila Bukhara la ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'immati wa mkut syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadan fa innaka idza dhabta ila alimin wa badata bisabqi indahu rubbama la yukadrusu fa tatrukahu wa yadhhaba ila akhar fayubaraku laka fi ta'allumi wa ta'ammal syahraini fi istadi wa syawir hatta la tahtaji ila tarkihi wal iradi anhu tasbutu 'indahu hatta takuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmika katsiran. Kalau Hakim, berkata Imam Hakim, idza dabta, apabila berangkat sampian Sufyan. Ini Imam Hakim berkata kepada Sina Sufyan, ilal Bukhara, dan berangkat ke negara Bukhari, Uzbekistan. Nanti kalau kamu berangkat, kata Imam Hakim kepada Imam Sufyan, apabila kamu nanti berangkat ke negara Bukhara atau Uzbekistan, antar negara, jangan kesusu sampai. Fiktilafi dalam perbedaan ilal ya'immati, para imam, kamu jangan kesusu. Karena di sana beda-beda imam inilah, imam itulah. Wamkus, dan diamlah kamu, jangan kamu asal-asalan di sana. Syahraini, lalu kamu diam, syahraini diam 2 bulan.
hatta tata'amala, sampai mikir-mikir sampean, wa takhtar, dan juga sampai milih sampean ustaz dan milih guru. Fa innaka, maka sungguhnya sampean idza datta, apabila berjalan sampean ila alimin, kepada orang alim, wa bada'ta, dan memulai sampai ila sabqi, yaitu berlomba maju, endau di sisi orang alim, rubama, terkadang, layut jibuka, yaitu tidak membuat heran kepada sampean, darsu, yaitu pelajarannya, darsu, yaitu pengajarannya, fatatrukahu, maka meninggalkan sampean kepada orang alim tersebut, wa tadhhabu ila akhara, dan setelah itu kamu berangkat ila akhara, kepada guru yang lain, kepada orang alim yang lain, fala yubarukulaka, maka tidak akan pernah dibarokai oleh Allah untuk sampean ta'allumi, dalam belajar ilmu. Jadi fata'ammal syahraini, maka mikir-mikirlah sampean safwan syahraini, 2 bulan, fi ikhtiyar ustaz, dalam memilih guru. Setelah itu wasyawir, dan musyawarah kamu bisa sampai ke sana, hatta la tahtaja, sehingga tidak butuh sampai tarhi, yaitu untuk meninggalkan ustaz ataupun guru, wal iradi, dan berpaling anhu, dari guru, pada sebutu, maka tetap endau di sisi guru, hatta takuna, sampai ada ta'alluka, sampai ada belajarnya sampean, mubarakan, yaitu diberikan berkah, wa tantafi'u, dan bisa bermanfaat sampean, bi ilmika, dengan ilmunya sampean, katsiran, yaitu banyak. Nah begini, Imam Hakim itu pernah berkata kepada Syekh Sufyan, kalau kamu nanti pergi ke luar negeri, ke Uzbekistan, di sana kan banyak ulama-ulama, banyak orang-orang alim di sana, banyak perbedaan mazhab. Kamu jangan asal ngaji ya, kamu diam dulu, kamu teliti dulu, diam 2 bulan, kamu jangan. Takut apa? Takut kamu malu, tiba-tiba kamu ngaji, setelah itu tahu, tidak serak, sampai keluar dari pengajian yang satunya, kepindah ke lainnya, maka tidak akan pernah barokah oleh kamu. Makanya hati-hati dulu kamu Sufyan, sebelum kamu berguru, kamu musyawarah, kamu diam dulu, di mana yang mantap sama hatinya Sufyan, di mana kamu yang yakin kepada orang tersebut, karena yang berguru harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan barokah. Berdua, saya yakin itu harus mantap, apapun yang akan terjadi. Makanya oleh Imam Hakim dinasihatin, Imam Sufyan, hati-hati kamu di sana ya, kamu jangan langsung berguru, takut akhirnya bisa kamu asal berguru, kamu masuk ke pelajarannya, kamu tidak heran, kamu tidak menarik, setelah itu kamu pindah guru, dari situlah kamu tidak akan barokah ilmunya. Nah dari itu Sufyan, kamu harus mikir dulu siapa guru kamu teliti, kamu musyawarah, agar apa? Agar ilmu nanti yang kamu timbal barokah, manfaat ini maksudnya. Wa'lam anna sabra wa tabata aslun kabirun fi jamil umur, walakinnahu azizun kama qila likulli syai'in syaqwil ula harakatu, walakin azizun fir rijali tabatu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis wa thalathun. Bab yang nomor 36. Fi dzikri jahannam, dalam menyebut neraka jahanam. Ini tingkatan neraka. Makanya nanti di akhirat itu tempat cuma 2, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ada yang masuk ke neraka bagi siapa? Bagi lil muttaqin, bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, tempat itu neraka bagi siapa? Lil ghawin, bagi orang yang bangsat-bangsat, bagi orang pendosa-pendosa, bagi orang yang mati belum membawa
belum bertobat, belum diampuni dosa-dosanya lalu dia mati, maka Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tempat lagi. Kalau orang yang takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah dan Rasulullah, maka Allah masukkan kategori lil muttaqin. Allah masukkan akhirnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebaliknya, di saat nomor 2, di saat orang itu bermaksiat, di saat banyak dosa, di saat bergelimangan dosa, lalu dia mati belum bertobat kepada Allah, maka tempatnya yaitu nerakanya Allah. Jadi neraka itu dilagawin bagi orang-orang yang bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang pendosa-pendosa yang belum bertobat. Sebelum dia mati, kalau masih bisa bertobat masih untung. Kalau dia mati belum bertobat, baik urusan kepada Allah, baik urusan kepada makhluk Allah, celaka kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang kita membahas seputar penjelasan bab yang nomor 36, yaitu membahas seputar neraka jahanam. Ruwiyah diceritakan Ali bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai radhiyallahu anhuma kepada Abdullah dan Sayyidina Abbas. Tapi ini hadis yang datangnya dari Rasulullah lewat sepupu Rasulullah itu Sayyidina Abdullah. Karena Sayyidina Abbas itu paman daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamati wa hawlaha sab'una alfa saffin minal malaikati kullu saffin aktsaru min ath-thaqalaini yajurrunaha bi azimmatiha wa lijannama arbu qawaima baina kulli qaimatin wa qaimatin alfu amin wa laha 30 ra'san kullu ra'sin 30 alfa famin wa fi kulli famin 30 alfa dirsin wa fi kulli dirsin mithlu jabal udin alfa marra wa fi kulli famin syafatani kullu syafatin mithlu tibaqid dunya wa fi syafaqatayhi silsilatani min hadidin kulli silsilatin minhuma sab'una alfa halaqatin wa yumsiku kullu halaqatin ma la yu'addu minal malaikati wa yutabi'a ayyasal arshim wa huwa qawlu ta'ala innama tarmi bi bisharin innaha tarmi bi syararin kal qasr. Allah yukta diajukan, didatangi jahannam, itu neraka jahanam yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wahawluha adapun di kanan kirinya neraka jahanam sab'una alfa sofin, yaitu ada 70.000 barisan. Nanti di hari itu neraka jahanam itu ada 70.000 barisan minal malaikat, dari malaikat. Kullu sofin, tiap-tiap sof ataupun barisan, aktarunya itu lebih banyak nataqalaini, dari ketimbang jin dan manusia. Ini satu barisan. Ya jurunaga, yang menarik semua malaikat kepada neraka jahanam, ditarik ke neraka jahanam. Bi azimatiha, dengan talinya jahanam. Wal jahannam, dan juga jadi nanti di akhirat ada namanya neraka jahanam. Neraka jahanam. Orang-orang yang tidak selamat Allah jebloskan ke neraka jahanam. Dan juga di kanan kiri neraka jahanam itu ada 70.000 barisan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun satu barisan itu lebih banyak jumlahnya daripada jin dan manusia. Dan mereka semua menarik neraka jahanam. Malaikat-malaikat menarik. Boleh wali jahannam, dan juga bagi neraka jahanam arba'u qawaimah, itu ada empat tiang. 4 kaki, maksudnya 4 tiang. Neraka jahanam itu ada 4 penjuru. Ma baina kulli qaimatin, di antara tiap-tiap kaki ataupun tiang penjuru, qaimatin, dan tiap-tiap satu kesatunya tiang ataupun kakinya, maksudnya dibangun ini kan ada kakinya. Kalau dibangun di kotak pilar, neraka juga
ada 4 penjuru. Alfu amin yaitu 1000 tahun lamanya. Dari tiang ke tiang saking besarnya neraka ini. Dari timur umpama ke barat itu perjalanannya 1000 tahun lamanya kalau kita jalan. Saking besarnya. Saking besarnya neraka jahanam dari barat ke timur, dari tiang satu ke tiang yang satunya itu 1000 tahun lamanya kalau kita berjalan, saking besarnya. Walahar, dan bagi neraka jahanam talatuna ra'san itu ada 30 kepala. Kullu ra'sin, tiap-tiap kepala talatuna alfa famin, yaitu ada 30.000 mulut. Wa fi kulli famin, dan tiap-tiap mulut talatuna alfa dursin, yaitu ada 30.000 gigi ataupun gusi, berarti gigi. Wa fi kulli dursin, dan tiap-tiap gusi ataupun gigi mitlu jabali Uhudin, yaitu perumpamaan gunung Uhud alfa martin 1000 kali. Wa fi kulli famin, dan tiap-tiap mulut daripada neraka jahanam syafatani, artinya mulutnya lobangnya, kan ada lobangnya neraka jahanam itu. Di rumah kan ada pintunya. Wa fi kulli famin, bagi yaitu tiap-tiap mulutnya neraka jahanam syafatan, yaitu punya bibir 2. Kullu syafatin, tiap-tiap bibir mitlu tibaqid dunya, umpama lapisan dunia, saking besarnya. Pintunya saking besarnya, mulutnya saking besarnya, itu bertaring-taring. Dan di pintunya itu ada gigi-giginya, maksudnya di pintunya saja udah ngeri. Berpintu-pintu, berlobang-lobang. Makanya dikatakan seakan-akan diumpamakan mulut. Allah, diumpamakan kepala, saking ngerinya. Tiap-tiap kepala itu ada 30.000 mulut. Diumpamakan tempat ini, umpama kepala, umpama organ tubuh tempat neraka, maka di kepalanya aja lubangnya sudah banyak itu. Allah, umpama rumah pintunya sangat banyak. Pintunya banyak, di dalamnya banyak lubang-lubang yang sangat luar biasa mengerikan. Fi kulli famin syafatani, dan juga tiap-tiap mulut daripada bibir 2-nya neraka jahanam, kullu syafatin wa kullu syafatin, dan tiap-tiap bibir 2-nya neraka tersebut, maksudnya udah pintu gerbangnya kayak ini, di saat masuk juga mengerikan, ibadah ini dah ada itu, lubang ini dah lubang itu, saking ngerinya. Mitlu tibaqid dunya, umpama lapisan dunia, berlapis, tapi dalam ada kamar, di dalam kamar lagi. Ini di neraka. Di dalam ada lubang lagi, di dalam ada lubang lagi, terus di dalam lubang. Wa fi syafatai, dan juga di dalam bibir 2-nya, tiap-tiap mulutnya neraka jahanam silsilatani, itu ada rantai. Setiap lubang-lubang pasti ada rantai. Rantainya yang dibuat dari apinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap yaitu lubang-lubang ada giginya, artinya tajam-tajam, tajam dah. Sedangkan manusia masuk lubang-lubang terus berlubang-lubang dalam neraka jahanam itu. Allah. Min hadidin, yaitu rantai dari besi, likulli silsilatin, tiap-tiap rantai, minhuma, dari 2 rantai, sab'una alfa halaqatin, yaitu 70.000 kerongkongan. Maksudnya di dalam ada lagi rantai, di dalam jurang ada jurang lagi, ini maksudnya berantai-rantai. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yursuku kullu halatin, wa yursiku, dan menahan kullu halaqatin, itu tiap-tiap kerongkongan neraka. Dalam-dalamnya lagi, nah itu perkara la yu'addu, yang tidak bisa dihitung, minal malaikat, dari malaikat. Setiap pintu, setiap lubang-lubang, selain ada malaikat, juga ada rantai-rantai. Ada
model umpama pakaian luncuk-luncuk yang masuk pintu ke pintu itu. Selain panas luar biasa, semua neraka itu pasti panas. Semua kan tebingnya itu api, yang diinjak itu api, lantainya api, atasnya api, semuanya api semua. Identik seperti itu kalau neraka. Jadi kalau neraka. Sedangkan neraka jahanam itu ada pintu-pintu, yang berbagai pintu. Setiap pintu ada penjaga malaikat yang banyak yang kasar-kasar. Tidak ada malaikat penjaga neraka itu yang tidak kasar. Mereka giladun, mereka kasar semua. Makanya di malaikat penjaga neraka tidak pernah senyum-senyum, tidak ada senyum. Allah. Karena penjaga neraka yang memang kerang-kerang, garang-garang semua. Kalau di dunia mana ada garang-garang? Tidak garang-garang. Walaupun penjara kayak aku tidak garang-garang. Jadi kesakitan di dunia ini, penjara di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun disiksa sedemikian rupa, tapi kalau dibandingkan nerakanya Allah yang paling ringan, maka dunia tidak ada apa-apanya. Makanya kata kitab, andai kata diambil penghuni neraka, diambil penghuni neraka satu, lalu dibakar oleh kita hidup-hidup di sini, maka dia akan tidur. Tidur saking tidak ada apa-apanya api neraka. Ngambil neraka, umpama ngambil orang yang masuk neraka jahanam. Lalu kita bakar dengan api dunia, mereka akan tidur, tidak ada apa-apanya. Saking dinginnya api dunia dibandingkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur langsung adem maksudnya, yang enggak adem. Tak ada apa-apa maksudnya. Allah. Yuta, ada pun bagaimana yang beraneka warna siksaan yang ada di dalam tersebut. Inilah umpama seperti jengking, rantai, inilah makan ini, zakum atau dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dihitung, cuma Allah yang tahu bagaimana warna-warnanya. Siksa dalam penjaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nerakanya Allah. Jadi Allah itu punya neraka, Allah itu punya penjara untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga mempunyai istana surga untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'ta biha, maka mala yu'adina ketika yu'ta biha, maka didatangi dia dengan neraka jahanam, ayat salasi dari kirinya aras. Bahwa ada pun neraka tersebut qaulullah ta'ala, yaitu firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, neraka innaha tarmi bisyararin kal qasr. Inna, sungguhnya neraka, tarmi akan dilemparkan bisyararin akan dilemparkan percikannya kal qasr, yaitu laksana congkok melengkung bulat gitu, kayak masjid kan bercongkok itu yang di atas itu congkok. Jadi semua manusia akan langsung dilempar. Muntai lempar ada boleh, tidak ada lagi yeret. Urusan kasar tidak ada, yang berjalan tenang-tenang tidak ada itu. Bilang kasar semua. Makanya semoga kita dijauhkan dari nerakanya Allah, sehingga semoga kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita mati husnul khatimah. Andai kata pun bicara neraka, kita ambil semua bab neraka, tidak bisa kita membayangkan kayak apa neraka itu. Sebagaimana yang tidak akan pernah kita bisa membayangkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cuma paling cuma bisanya kita menangis. Untuk lepas tidak bisa. Di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah bercerita tentang surga, maka sahabat kepingin masuk surga, kepingin cepat mati. Sebaliknya kalau Rasulullah bercerita tentang neraka, bagaimana neraka, maka sahabat ada yang bisa, saking geritnya. Karena Rasulullah kan tahu keadaan neraka kayak ini,
bayangkan surga kayak ini. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tetap bercerita beda. Umpama orang tahu bagaimana nikmatnya orang punya istri, kepada orang yang tidak punya istri kan beda. Orang yang tidak punya istri dan cerita tentang seputar pernikahan beda dengan orang yang sudah beristri. Sedangkan Rasulullah sudah pernah masuk ke surga. Rasulullah pernah masuk ya ke neraka. Bisa Isra Nabi Muhammad SAW. Maka bisa Rasulullah bercerita di surga, maka sahabat kepingin mati, maka cepat masuk surga. Sebaliknya, di saat Rasulullah bercerita tentang dahsyatnya neraka, maka tak jarang, tak satu dua, bahkan banyak di antara sahabat bahkan ada yang pingsan, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab.